Shalom keluarga GKS Sudirman. Puji Tuhan kita bisa bertemu di hari yang Tuhan beri. Hari yang luar biasa, harinya Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah pengharapan dan penolong yang sudah terbukti. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Elizabeth Subrata. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau layak kami sembah Tuhan. Seluruh alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Selamat
Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam ibadah raya di GKS Sudirman jam 2 ini. Sebenarnya khotbah saya hari ini adalah lanjutan dari KTM kita beberapa minggu yang lalu dengan tema Food and Love. Nah, saudara mungkin ingat ya, waktu itu saya di situ janji nanti Anda subscribe supaya Anda bisa dapat informasi kalau saya lanjutan daripada pelajaran Food and Love itu. Waktu itu saya janji bahwa saya akan kasih contoh nih masakannya gitu ya, saudara, hal-hal yang bisa membuat kita mengekspresikan kasih, karena tema kita adalah food and love. Ingat ya, waktu itu kita bicara kalau ngomong food and love kita bisa kita nyatakan kasih dengan, waktu itu kita bicara kita bisa nyatakan kasih dengan makanan. Cuma makanan yang mana nih? Jangan makanan yang buruk, bukan jadi mengasihi, itu mencelakakan. Lalu kita bicara juga hubungan makanan dengan kasih. Waktu itu ada makanan-makanan tertentu yang bikin bukannya kita jadi bisa mengasihi, jadi kita marah-marah melulu gitu ya. Nah, waktu itu lebih banyak kita bicara yang ini. Bagaimana makanan mempengaruhi emosi kita, sehingga kalau emosi kita jadi buruk, kita bukan bicara mengasihi. Ya, tapi ada makanan yang begitu baik yang membuat emosi kita baik, sehingga kita menjadi hubungan kita dengan sesama baik dan hubungan suasana kasih itu ada. Nah, di ibadah hari ini saya bicara yang satunya. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih? Kita nggak usah bicara jauh-jauh dulu ya, kepada keluarga kita dulu. Apalagi di masa pandemi ini, kita lagi di PSBB-in lagi gitu ya, lagi di rumah. Nah, jadi kita kembali berkumpul lagi. Nah, saatnya, saya baru kemarin nonton Patch Adams. Entah kenapa semalam saya kepengen banget nonton dia karena mungkin temanya love. Saya senang sekali dengan filmnya dia. Mungkin saudara pernah tahu ya, bahwa dia melayani orang-orang sakit di rumah sakit, saudara, yang tegang, yang takut dengan efek samping obat dan sebagainya, tapi dia datang dengan kasih. Dia buat lucu-lucuan, lalu dia hampiri, terutama anak-anak senang sekali. Dan beliau berkata bahwa di masa pandemi ini adalah baik bagi kita menganggap ini anugerah untuk kita nyatakan kasih. Dan dia bilang, ayo masak, ayo di rumah, lakukan apapun di rumah bersama keluarga. Untuk di masa ini justru kita take advantage untuk mengasihi. Nah, salah satunya mari kitchen kita pakai untuk kita berkomunikasi. Saya pernah cerita waktu itu bahwa penelitian pun sudah membuktikan bahwa anak-anak yang diajak makan bersama dengan keluarganya di dapur gitu ya, tanpa diganggu oleh handphone, oleh gadget gitu, terus adalah anak-anak yang secara statistik ditemukan case bunuh dirinya, lalu penyimpangan seksual, lalu obat-ngobat dan semua itu turun drastis. Sudah tahu banyak anak remaja sekarang bunuh diri. Kasus banyak sekali ya, mereka nggak menemukan sesuatu yang happy di rumah tangga mereka. Nah, salah satunya makanya hari kesehatan kemarin, bulan Juli kemarin, yang diangkat adalah makan bersama keluarga ya, makan bersama di meja makan gitu ya. Nah, hari ini oleh karena itu saya akan ajarkan saudara setelah ini membuat satu kue yang enak sekali, dan kita pakai coklat. Kita tahu coklat itu adalah gambaran kasih. Lalu ada crust, ada almond dan seterusnya, ada fruits dan macam-macam banyak sekali ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit dan ada sisipan videonya. Aduh, kita akan bersuka cita di rumah. Ketika kita lihat anak-anak kita bersuka, suami kita senang, itu ekspresi kasih. Nah, kenapa sih kita ngomongin kasih melulu? Sebelum kita lanjutkan lebih detail, saudara, sudah dibuktikan bahwa saat-saat seperti ini, ketika suplemen belum ada, vaksin belum ada, obat belum ada, tapi ada satu pil yang murah, yang gak usah bayar, gratis, tapi tanpa efek samping. Bukan tanpa efek samping saja, tapi efek sampingnya ditunggu-tunggu, yaitu punya efek samping meningkatkan imun sistem. Saudara tahu pil apa itu namanya? Atau puyer apa? Atau kapsul apa? Atau kaplet apa? Tablet apa? Namanya adalah kasih. Love. L-O-V-E. Saudara, obat ini bisa kita bikin sendiri. Saudara, akibat dari kasih ini di otak kita yang namanya endorfin.
Waktu kita semua bertindak dengan kasih, saudara bicara dengan kasih, melakukan pekerjaan apapun dengan kasih, saudara akan lahir satu obat namanya endorfin. Saudara, dia adalah natural morphine. Saudara udah pasti sering dengar ini. Hormon gembira, hormon happy hormon. Saudara, membuat suasana ceria, dan Alkitab udah jelas bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ini obat namanya endorfin, natural morphine. Diproduksi kalau kita sedang bertindak berdasarkan kasih. Saudara, berdasarkan kasih bukan saja kita kita kiss gitu ya. Lalu kita peluk-pelukan, yaitu kasih. Ayatnya juga ada kissing of love gitu ya. Kiss of love gitu. Memang, tapi juga percuma kalau begitu, tapi kita juga sehari-hari kita nggak tunjukkan kasih. Alkitab bilang jangan cuma ngomong aja, tapi juga kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita ambil skop lebih kecil hari ini, apalagi di pandemi ini. Ayo kita nyatakan dengan makanan. Kebetulan sekali lagi Menkes kita, presiden kita minta kita makan sehat. Semua sedang minta kita makan sehat, sementara belum ada vaksin sama sekali dan obat-obatan. Mari kita makan sehat sedemikian rupa sehingga itu diterima usus baik, sehingga usus itu membentuk imun sistem. Sekali lagi saya minta selalu saudara hafalkan, 70%, 80% imun sistem ada di usus kita. Oleh karena itu nanti makanan yang akan ditampilkan adalah makanan yang penuh enzim. Intinya di situ ya, yang penuh sekali dengan enzim, saudara, sehingga enzim itu membuat saudara menyehatkan usus kita sehingga usus kita bisa perform untuk menghasilkan imun sistem yang menjadi tentara untuk melawan si corona ini. Nah, saudara, bagaimana saudara bukti secara Alkitab bahwa kasih itu luar biasa? Kita tahu ayatnya, the first and the greatest commandment is love. Saudara, betul ya, kasih yang terutama dan pertama adalah kasih. Jadi waktu kita ngapain saja, saudara, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan ternyata Alkitab nggak pernah salah. Saudara, Alkitab, dunia kedokteran sudah membuktikan the power of love. Bahwa saudara, bahwa itu sangat menyehatkan. C.S. Lewis berkata, kalau kita banyak berbuat kasih dengan menolong orang dan berbuat yang baik, saudara, umur kita diperpanjang. Dan ini dibuktikan, saudara ya. Dengarkan satu case yang dari buku yang saya pegang ini buku bagus banget sebenarnya, judulnya The Hope for Living Cancer Free, harapan untuk kita bisa hidup bebas dari kanker. Lalu di sini di subtema yang berjudul Restoring the Inner Man. Bukan soal kemo saja, bukan soal radiasi saja. Ingat, itu banyak sekali efek sampingnya sebenarnya, saudara, sehingga Oasis of a Hospital, satu hospital di Amerika, saudara, tidak terlalu perlu menambahkan treatment pasiennya selain kemo dan radiasi. Dia adalah juga dengan restoring the inner man. Pasiennya yang datang diminta untuk mengampuni, forgiving, karena ingat kita didesain untuk forgiving, diminta untuk melayani, kita didesain untuk nurturing, diminta untuk mengasihi, kita didesain untuk loving, forgiving, nurturing, giving. Ya saudara, itu desain dari Tuhan untuk kita. Nah, rumah sakit ini menerapkan ini karena dia punya prinsip bukan treat the patient, bukan treat the diseases only, tapi treat the patient. Saudara tahu ya bedanya. Kalau treat the disease, dia cuma onkologis, para dokter cuma gregetan sama penyakitnya. Aduh, ada benjolan nih, ada tumor nih. Saudara, kita tembakin ya, bahasa hari-harinya, kita bakar dia, radiasi, kemo, saudara, sampai benjolannya itu hilang, tapi sayangnya bersama dengan benjolannya hilang, tumornya mati juga pasiennya. Itu kenyataan yang memang mengenaskan di dunia onkologi ini. Nah, Oasis of a Hospital ini tidak menganut itu, dia treat the patient, nggak mau cuma treat penyakit, dia pikirkan perasaan pasien. Oleh sebab itu dia undang Patch Adams untuk juga memberi prakata di buku ini bahwa pasien sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih itu. Jadi setiap pasien yang datang ke rumah sakit ini, nomor satu dia lakukan, dia restore the inner man. Kalau dia sakit hati, dia perbaiki, dia ajarkan apa ayat Alkitab suci, saudara, yang Tuhan ajarkan, yang Yesus teladani untuk mengampuni.
begitu ya, dan diajarkan untuk betul-betul hidup dalam suasana kasih, karena dia treat the patient, not treat the diseases. Kalau pasiennya itu mengeluh, aduh saya mual karena kemo, aduh saya sakit, aduh saya lemes, dia akan pikirkan. Dan kenyataannya dosis kemo itu banyak sekali individual, tergantung pasien. Kalau pasien itu bisa terima, pasien itu siap, pasien itu penuh sukacita, hidup dalam dikasihi, mengasihi, ternyata dosis kemonya itu saudara bisa di-adjust, bisa lebih rendah. Demikian radiasi, menarik sekali, ini individual. Jadi kita harus sekarang betul-betul tahu ini, kejarlah kasih oleh karena itu. Nah, yuk kita lihat sekarang ini bukti-bukti betapa kasih itu sendiri menolong supaya kemo itu tidak terlalu banyak, saudara, karena imun sistem sudah bisa dibuat dengan tindakan kasih dari hukum pertama dan terutama yang Tuhan bilang. Ya, saudara, the first and the greatest commandment, kasihlah Tuhan Allahmu sebulat-bulat hatimu, segenap hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasih sesama manusianya, saudara kita ganti, jangan jauh-jauh dulu, karena Mother Teresa bilang sebelum kita mau saudara menginjil sampai ke ujung bumi, ayo pulang dulu ke keluarga kita. Saudara, jangan kita terlalu besar pikir mau dipakai Tuhan di revival ini, tapi kita nggak pernah urus keluarga kita dulu. Ya, hari ini kita akan bicara penting sekali untuk itu. Oleh karena itu, sebab itu sebelum itu saya bacakan dulu, saudara, hebatnya kasih itu. Jadi dalam satu penelitian di buku ini dibuktikan, saudara, bahwa ada satu penelitian yang melibatkan 10.000 men dengan high risk conditions, kondisi yang high risk sekali, yaitu dia menderita angina pectoris, saudara tahu ya, itu penyempitan di pembuluh darah jantung, dengan anxiety, dengan selalu gelisah, nggak lagi ngapain aja dia selalu gelisah, high kolesterol dengan lemak yang tinggi dan irregular heartbeat. Jadi ini yang dijadiin sampel di satu percobaan kedokteran ini 10.000 pria dengan 10.000 suami dengan keadaan resiko serangan jantung ini. Nah, semua ini menimbulkan resiko serangan jantung ya, jantung yang berdebar tidak teratur, lalu high kolesterol dan penyempitan pembuluh darah jantung. Through psychological testing, they determine, mereka melalui tes psikologi, mereka sudah bisa memisahkan with high degree of certainty who would have a heart attack and who would not. Dipisahkan mana nih dari 10.000 ini yang bakalan kena serangan jantung dan mana yang tidak. After all was said and done, setelah semua itu selesai, the ones who had the highest, ternyata ditemukan seseorang yang memiliki the highest incidence of heart attacks, seseorang yang memiliki incidence atau angka kejadian serangan jantung yang tertinggi, siapa dia? Adalah were the ones who answered no, adalah seseorang laki-laki ini, suami, yang menjawab no to the question, does your wife show you love? Wow, this is the power of love. Saudara, jadi kelihatan dari semua orang yang punya precursor itu tadi ya, penyakit yang mendasari untuk orang kena serangan jantung itu, pasien kena serangan jantung itu, yang bakalan benar-benar kena serangan jantung, saudara, insidensnya tinggi untuk kena serangan jantung adalah yang menjawab no terhadap pertanyaan, apakah does your wife show you love? Nah, hari ini mari saudara, keluarga-keluarga, Gereja Sudirman terkenal dengan gereja keluarga. Yuk kita praktekkan sekarang, saudara ya. Nah, ini percobaannya lagi. Ternyata saudara, itu berdampak sekali. Ternyata ini adalah jadi kebenaran ketika life insurance companies, perusahaan asuransi jiwa, have discovered that men who leave for work in the morning with a kiss from their wives, ketika seorang laki-laki suami bekerja pagi-pagi keluar cari nafkah ya, saudara, dengan kiss dari istrinya, are better clients, adalah saudara klien yang lebih baik, lebih menguntungkan buat perusahaan asuransi, because they will have fewer car accidents. Dia akan memiliki, klien ini, saudara, kecelakaan mobil yang lebih sedikit, and will on the average live 5 years longer. Hidup 5 tahun lebih lama.
Wah, ini menguntungkan perusahaan asuransi, betul? Saudara, menarik sekali. This is the power of love. Kita lagi dikepung oleh si coronavirus. Kita semua nggak tahu nih, bisa dengar karena dia nggak kelihatan. Saudara, bisa-bisa tiba-tiba kita positif, bisa-bisa kita hilang rasa, hilang penciuman, tiba-tiba kita diare dan seterusnya sampai kita didiagnosa itu. Saudara, mari kita bisa lawan ini dengan hubungan kasih. Ya, jadi pergilah, biarlah suami kita pagi, saudara, dengan saudara kasih daripada kita istri. Dan ini ada ayatnya kemarin baru Bu Heni menceritakan tentang Amsal 31. Wanita cakap, wanita terhormat. Saudara, ayatnya di mana sih sampai saudara suami-suami yang dikasihi istrinya pagi-pagi pergi dengan kiss, saudara, dengan kasih sehingga dia jarang kena kecelakaan, car accident dan umur lebih lama. Saudara, adalah kita lihat di Amsal 31 ya. Saudara, ini cerita istri yang cakap. Saudara, jadi istri mungkin di Indonesia nggak biasa saudara kiss ya, tapi saudara dengan inilah, dengan kata-kata berkat. Antarkan ke depan, saudara tidak sibuk lagi doa, lagi baca Alkitab. Sampai suami pergi gitu aja dengan perut kosong, gak dimasakin. Karena Amsal 31 berkata demikian. Wanita terhormat, salah satu ciri khasnya, ia bangun kalau hari masih kelam, masih malam. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Heni. She gets up while it is still dark. Tapi ngapain? Bangun lagi gelap. Banyak bilang doa atuh. Baca Alkitab. Di sini nggak ada doa, nggak ada baca Alkitab, tapi tiba-tiba nyelip, she provides food for her family and portion for her servant girls. Nah, jadi ngapain kemarin waktu khotbah bilang she gets up when it is still dark, while it is still dark. Ngapain wanita harus bangun? Berarti wanita, kalau Anda mau disebut wanita cakap, virtuous woman, women of honor, women of character, women of excellence. Ternyata salah satu karakteristiknya adalah tadi bangun waktu hari masih gelap, provides food for her family. Jadi bicara kasih, bicara dedikasi kita kepada keluarga, gereja keluarga, tidak lepas dari provides food. Itu sebabnya saya seorang dokter yang sebenarnya sibuk. Saya nggak pernah mimpi kalau saya ngajarin masak, nggak pernah mimpi dari dulu. Saudara, saya tahu saya akan berjuang, saya mau jadi dokter, saya di rumah sakit, kalau nggak saya ada di perusahaan farmasi, pokoknya saya career woman, saya pokoknya nggak usah deh ngurusin masakan, tinggal beli aja. Tapi sekarang saya terpaksa ngajar, bukan terpaksa, dengan senang hati. Saya mau ngajar masak karena saudara, memang ini biblical. Ada yang bilang, kok ibu dokter bisa ada di luar kota? Kapan masaknya? Ayat berikutnya bilang, she gives her portions for her servant girls. Jadi waktu saya di luar kota, ada mbak saya, tapi tentu dengan monitoring saya dong. Kalau enggak dia masak semau-maunya. Saudara, udah kebiasaan di kami, saudara selalu harus ada menu. Kalau nggak bisa 1 minggu ke depan, saya sudah sediakan kalau saya keluar kota, 1 minggu ke depan atau 3 hari paling tidak sudah ada tahu what to do. Karena ini biblical. Ada mbak saya yang mengerjakan ini. Jadi jangan punya alasan kita wanita karier, kita tinggalkan dapur, lalu anak kita, keluarga kita makan dari luar, tidak pernah bertemu di meja makan. Saya suka bangun ketika hari masih gelap. Selama pandemi ini udah jadi habit akhirnya buat saya pribadi. Saudara, waktu masih gelap, saudara saya betul-betul bangun, siap-siapin masakan, ya macam-macam, karena anak saya akan berangkat kerja, suami saya kadang-kadang keluar. Saudara, saya harus buatin saudara untuk tidak makan di luar, untuk di mobilnya ada makanan dan seterusnya. Nggak keburu, saya punya mbak. Itu sebabnya saya rawat mbak saya baik-baik. 15 tahun dia bekerja dengan saya. Saudara, 14 tahun sekarang 29 tahun. Saudara, karena saya tahu ini biblical. Dialah yang membantu saya. Waktu saya sibuk, saya wanita karier juga karena saya harus mengurus pasien, melayani konsultasi pasien dan seterusnya, khotbah, dampingi suami dan seterusnya. Saudara, kita tahu ya, saudara, tapi saya tetap makan di rumah. Saya sediakan makanan, saya gives my portion to my servant girls. Jadi saudara didik. Nah, mbak saya ini jarangnya yang begitu karena saya didik dia. Jadi kebiasaan tiap pagi. Makanya kenapa harus bangun lebih gelap Bapak Ibu? Karena sambil masak, setelah masak selesai saya panggil dia, saya Bible study dengan dia.
Ya, kalau saudara lihat saya kirim tiap kali toh di GKS News pembacaan Alkitab setahun, itu kita baca habis bersama dengan dia. Saya training sampai dia akhirnya terima Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis dan dia jadi orang yang menjadi berkat buat kami luar biasa. Itu yang dikerjakan wanita terhormat, terlepas dari bangun waktu hari masih gelap lalu provides food for her family. Jadi jangan kaget nanti ada sisipan video tentang makanan karena ini ekspresi kasih. Berkata, makanan kemalasan tidak dimakan seorang wanita terhormat. Apa itu makanan kemalasan? Males aku masih mau ini mau itu. Udah aja instant mie, udah aja panasin reheat. Ingat bicara cancer apalagi bicara immune system. Jangan suka makan makanan yang reheat. Yang dipanasin ulang-ulang, panasin ulang-ulang. Enzimnya hilang sudah. Nah, hari ini kita akan nanti bicara enzim di sini. Enzimnya hilang sudah. Saudara reheat, apalagi bayam, saudara reheat itu lebih bahaya lagi, ada nitrat yang bisa menimbulkan kanker yang asalnya dari fertilizer, tanah yang bisa saudara akhirnya bikin kanker, makanya si bayam. Ya, sekali lagi menegur kita wanita untuk tidak malas. Untuk kita selalu yang terbaik memang sih sebaiknya habis fresh dimakan, habis selesai dimasak dimakan ya karena enzim masih bagus dan seterusnya. Nanti lihat saja saudara di tayangan berikut ini saya mau selesaikan ada akibatnya. Suaminya bangun. Saudara, suaminya akan duduk di pintu gerbang kota di antara para pemuka. Bapak Ibu, saudara sekalian, mau suami kita naik jabatan? Jangan menuntut terus. Mau suami kita duduk di antara para pemuka terkenal, duduk di antara board of director walaupun sekarang krisis ekonomi. Saudara, Alkitab bilang, kan ada seorang wanita yang bangun while it is still dark, provides food buat dia. Anaknya juga bangun dan berkata, engkau mama yang diberkati. Saudara, mau dipuji anak? Mau suami kita naik jabatan? Mau kita semua terlindungi dari ini semua dan kita diberkati? Hal kecil ini kita perlu perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudara terutama ibu-ibu nih, supaya kita menjadi cakap, menjadi wanita yang bijak. Itu sebabnya sekarang saya ngajarin masak. Saudara tentu bukan masak asal, kalau ceplok telur juga masak, kalau saudara instant mie juga masak, panasin kornet juga masak, saudara nugget juga masak. Tapi tentu makanan yang betul-betul saudara, kalau nggak perlu bangun hari masih gelap. Kalau semua instan itu mah masukin aja masuk microwave. Makanan kemalasan, bukan makanan kemalasan. Makanan kemalasan tidak dimakan seorang wanita terhormat. Nah, oleh karena itu lihat video ini, saya saking pingin ya saudara, karena kan saudara tahu. Presiden kita juga tadi saya ulang suruh kita banyak makan buah sayur. Tapi saban hari dibikin smoothie, digeragotin tuh sayur, buah, semua juga pasti bosen. Betul ya saudara? Belum kalau yang udah tua, gigit apel udah susah, keras. Lalu blender bikin smoothie. Iya, tapi masa smoothie terus katanya kembung. Nah, kita bikin kue. Nah, bikin kue lagi banyak ceritanya saudara. Karena kue itu banyak dari tepung putih. Anda ngerti deh, tepung putih adalah gula. Saudara, tepung putih adalah sugar. Saudara, kita tahu sugar itu menurunkan imun sistem banyak. Sugar bukan cuma gula pasir aja. Roti putih, tepung putih, biskuit, nasi putih, itu adalah sugar. Saudara, jadi saya berjuang untuk saya bikinin satu keras itu bukan dari biskuit, tepung putih yang penuh trans fat. Makanya kalau makan biskuit sampai satu kantong penuh, kita habis makan itu, apalagi kalau lagi frustrasi. Betul ya, penuh asin, penuh garam, penuh minyak trans yang gurih benar, yang nendang, rasanya nendang banget. Ya, ini disebut bliss point food yang mempengaruhi pleasure area. Saya pernah khotbahkan ini, membuat saya udah ketagihan. Nah, saya berjuang. Saya buat dari almond, nanti lihat, dengarkan klip ini yang masih penuh enzim. Karena sekali lagi, saudara, konteksnya adalah kita mau perbaiki pencernaan kita, saudara, supaya pencernaan kita adalah yang 70% 80% imun sistem di situ. Salah satunya yang membuat dia bisa baik berfungsi adalah enzim. Nah, enzim ini saudara tidak bisa kalau kita masak dengan temperatur tinggi, lalu saudara panggang kacang, panggang macam-macam semua dengan temperatur tinggi, itu semua hilang. Selain vitamin mineralnya semua hilang.
Nah, dengarkan klip ini. Saya buat satu kue dari almond. Saya nggak buat dari biskuit karena almondnya juga saya udah rendam dulu, yang membuat enzim itu meningkat, dan itu enak sekali, dan itu menjauhkan kita dari kanker karena almond itu pH-nya juga alkali, basah, saudara, dan almond itu juga saudara good oil, macam-macam di dalam ini. Lalu saya nggak mau rugi, saya masukin lagi buah-buah yang lain banyak sekali sebagai tanda kasih. Tentu saya olesin coklat, dark coklat, tentu dark coklat yang healthy, yang saudara bukan milk coklat tapi yang minimum 68-72%. Saudara, sudahlah itu ekspresi kasih kepada keluarga kita. Silakan lihat ini, saudara, dan ini menjadi satu ekspresi kasih kita kepada keluarga kita di masa pandemi ini. Mari kita duduk bersama-sama di meja makan, di kitchen kita, saling mendoakan, saling memberkati, saudara, saling bersukacita, dan itu adalah pil, saudara, imun sistem kita. Terima kasih, saudara, silahkan lihat ini dulu ya, nanti saya muncul lagi untuk memberi kesimpulan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali hari ini untuk membicarakan makanan-makanan yang penuh dengan enzim atau yang kita bisa aktifkan untuk tinggi enzim, di mana enzim ini sangat diperlukan untuk fungsi usus kita sedemikian rupa jadi baiknya sehingga dia bisa menghasilkan imun sistem yang kita butuhkan untuk di masa pandemi ini. Kita tahu 70% imun sistem itu ada di usus kita, gitu ya. Jadi adalah saat ini ketika kita belum punya vaksin, belum punya obat, belum punya suplemen yang khusus dan seterusnya, kita mau aktifkan apa yang Tuhan sudah desain sejak kita di kandungan, bahwa usus ini didesain oleh Tuhan untuk menghasilkan 70% imun system. Salah satunya adalah imun system. Selain yang sebelumnya kita pernah bicara, ada fiber, serat tentunya ya. Serat itu sangat disukai membantu usus kita. Lalu ada lagi juga bicara mengenai minerals dan sebagainya. Lalu yang dalam bentuk antioksidan yang bisa merevive, menghidupkan atau merevitalize usus kita. Nah, yang ketiga ini yang ada di makanan yang banyak yang di depan kita ini adalah juga enzim. Waktu itu kita bahas bahwa kita bersyukur di negeri kita Indonesia yang adalah negara tropis ini, ternyata buah-buah negara tropis ini itu penuh sekali dengan enzim. Gitu ya. Siapa dia? Yang murah meriah, yang sebenarnya kita bisa tanam sendiri, makanya murah karena di negeri kita bisa. Saya bahas secara cepat aja, saudara, karena waktu itu kita udah bahas yaitu mangga. Terus apalagi sekarang lagi musim mangga nih. Cepet-cepet makan mangga, lalu ada pisang gitu ya. Lalu ada nanas gitu ya. Lalu ada pepaya, begitu, alpukat gitu. Ini semua kita bisa tanam sendiri di rumah atau di negara kita hidup. Nah, ada lagi dari negara Timur Tengah, waktu itu kita bahas ada kurma, nih kurma yang segar sekali, enak sekali rasanya seperti apel, ada kiwi gitu ya, saudara tahu deh kiwi. Anggur dari negara Tuhan, lalu delima gitu, ada anggur, ada ara. Waktu itu kita udah bahas itu, nanti lihat tayangan sebelumnya. Nah, jadi negara Indonesia dan negara di mana bangsa Tuhan, umat Tuhan hidup, negara Israel adalah buah-buahnya, tanamannya itu penuh sekali dengan enzim yang amat sangat kita butuhkan.
untuk kesehatan usus kita. Saya ulang cuma sedikit aja siapa enzim itu, bahwa enzim itu waktu itu kita bahas itu ada namanya enzim metabolise, ada namanya digestive enzyme, dan di dalam makanan sendiri ada enzim. Digestive enzyme sendiri ada dua, ada yang namanya lytic enzyme, enzim untuk memecah makanan, lalu ada lagi dari digestive system ini ada yang namanya sintesis enzyme yang berguna untuk mensintesa, untuk membentuk kembali sel-sel baru yang sudah rusak ya selama kita seharian kerja dengan umur gitu. Ternyata ada kabar gembira ketika kita punya makanan cukup enzim dan enzim ini selalu tersedia, dia mampu untuk membentuk, untuk merepair, untuk mengaktifkan kembali sel-sel tubuh kita yang sudah rusak, menghidupkan kembali. Nah, oleh karena itu kita mau fokus di sini. Kalau kita mau umur panjang, berarti kalau mau sehat, organ kita tetap muda, berarti kita harus fokus kepada makanan yang penuh enzim, dan bagaimana juga kita ingin untuk mengaktifkan enzim ini. Satu menu yang saya sudah janjikan beberapa waktu yang lalu setelah kita bicara waktu itu makanan tropis ini, buah tropis ini kita masukkan ke agar yang adalah fiber yang berguna sekali. Selalu saya ulang ya, fiber is fighter. Fiber itu adalah tentara pelawan musuh si corona ini. Begitu ya, saya nggak ulang lagi, lihat tayangan sebelumnya. Nah, lalu sekarang dulu kita masukin ke agar, jadi tambah banyak fiber yang udah ada di mangga banyak ditambah masukin di agar. Ingat ya waktu itu. Nah, agar itu sebenarnya bisa kita feel di sini ya. Nih di sini yang waktu itu saya sudah tunjukkan kepada saudara sekalian. Ini adalah crust, ini pie, maksud saya crust pie crust gitu. Yang saya bilang waktu itu ini bukan biskuit. Kalau ini biskuit, kalau di resto-resto atau di toko-toko kue begitu, ini dibuatnya dari biskuit. Selain murah meriah, rasanya juga enak karena dia ada trans fat, lemak yang sangat berbahaya untuk jantung kita. Lalu dia ada gluten sehingga jadi nempelnya keras gitu. Wah, harganya murah untuk dibayar. Jadi tukang kue seneng. Tapi bicara enzim, biskuit sudah tidak ada enzimnya. Sudah tidak ada kehidupan di dalam, yang ada cuma karbohidrat, yang ada cuma gula, yang ada cuma gluten. Nah, sekarang saya mau buat dari satu jenis makanan yang penuh enzim selain buah, sayur, begitu ya. Buah tropis ini terutama juga adalah di nuts, kacang, almond. Dalam hal ini kita pakai almond misalnya. Itu boleh juga pakai kacang tanah, bisa juga pokoknya nuts, bisa juga pakai misalnya nih almond, nih kacang tanah, nih kacang mete, bisa pumpkin, ada Brazil nut, ada hazelnut, banyak sekali ciptaan Tuhan nuts ini. Nah, sayangnya tapi kalau kita kurang pengetahuan, nuts ini sendiri sebenarnya juga adalah diam-diam dia penuh ada enzim, tapi juga dia ada penghambat enzim, trypsin inhibitor namanya, atau enzyme inhibitor yang kadang-kadang di usus kita juga ada. Jadi ya dianya ada enzim tapi juga ada penghambat enzimnya. Nah, oleh karena itu kita mau hilangkan enzyme inhibitor ini. Inhibitor penghambat, enzyme ya enzim, penghambat enzim, tepatnya trypsin inhibitor, penghambat enzim trypsin. Nah, kita bisa hilangkan ini hanya dengan cara kita rendam ini semalaman, begitu ya, overnight. Waktu itu kita udah bahas tiap 3 jam sekali dibuang, airnya diganti, nanti dia dibuang penghambat enzimnya, sekalian mengaktifkan kembali vitamin, mineral atau nutrients yang ada di dalam kacang-kacangan ini. Di dalam nuts ini ada mineral kalsium, ada magnesium, ada kalium, dan trace mineral kecil-kecil banyak sekali di nuts ini. Dengan perendaman itu, di soak gitu ya, direndam itu enzim vitamin mineral ini meningkat, vitaminnya juga meningkat, ada vitamin B di sini, lalu juga penghambat enzimnya dihilangkan. Nah, setelah itu sudah di-soak begini, sudah diaktifkan, jadi kita sebut activated nuts. Lalu baru kita mau bikinin ke kue. Nanti caranya sebentar, tapi sebelum itu saya mau jelaskan kepada saudara sekalian bahwa
perendaman itu lalu juga nanti diaktifkan, lalu juga ketika nanti kita bisa 2 hari 3 hari sampai dia berkecambah atau sprouted atau bergerminasi, itu biasa 2-3 hari di dalam perendaman gitu ya. Sampai ada kecambahnya kira-kira 3 mili. Nanti lihat di gambar ini yang mulai menguncup, mulai ada kecambahnya begitu. Lihat di gambar ini, itu menandakan bahwa enzim itu sudah ditingkatkan, diaktifkan, mineral, vitamin ditingkatkan. Lalu apalagi yang terutama yang kita nggak sadar adalah banyak vitamin C. Vitamin C ditingkatkan. Kita tahu sekarang di masa pandemi ini semua orang makan vitamin C. Padahal vitamin C ini diam-diam ada di nuts ini yang direndam, yang diaktifkan tadi. Gitu ya. Lalu apalagi vitamin B juga ada. Lalu apalagi karoten yang adalah anti kanker itu juga ada ditingkatkan. Lalu apalagi yang ditingkatkan di sini adalah juga selain tadi enzim, trace mineral yang kecil-kecil dari zinc. Kita tahu di masa pandemi ini zinc juga sangat diperlukan untuk immune system. Ya. Lalu ada lagi fungsi lain, ada asam fitat yang menghambat penyerapan mineral di usus kita, itu dinetralkan dengan perendaman dan dengan bikin ini jadi sprouted atau berkecambah atau digerminasi ini atau diaktifasi ini. Lalu apalagi kalau takut kacang tanah, salah satu bahaya makan kacang tanah adalah sebenarnya aflatoksin yang bisa bikin kanker. Nah, dengan perendaman ini, saudara-saudara sekalian yang di desa nih ya, ngerti ya, banyak sekali kacang tanah di sana. Jangan lupa direndam dulu kacang tanahnya supaya aflatoksin, jamur yang suka ada di tanah, di kacang tanah ini terutama di musim hujan itu hilang. Jadi nggak menimbulkan kanker gitu ya. Nah, baru kacang tanahnya kita sekarang aktifkan lagi dengan cara kita kalau di desa saudara nggak punya oven bisa disangrai. Apinya kecil sekali ya. Jangan sampai kita pegang kualinya, kita kepanasan, kita melepuh, begitu sangat kecil, kalau perlu diganjel aja. Begitu sampai dia berkecambahnya tambah banyak ya. Itu lama memang, lama. Tapi itu membuat akhirnya enzim ini ditingkatkan. Kalau punya oven itu di 65 derajat Celcius. Nah, singkat cerita, ini sekarang sudah diaktifkan, lalu kita grind ya. Kalau ini yang belum di nuts atau almond yang belum diaktifkan nih, cuma mentah aja. Jadi banyak penghambat enzim bisa kembung. Nah, ini saya bikin sendiri, saya sudah rendam lalu saya aktifkan. Lalu saya panggang di suhu rendah. Cuma maksimal 65, lama bisa 12 jam, tapi jangan marah karena ini lagi naikkan enzim. Nah, ini akhirnya sudah ditambah gula aren. Kita kaya dengan gula aren tidak menimbulkan gula naik kadar gula darah kita naik sehebat gula pasir. Udah tambahin gula aren, tambahin coconut oil. Coconut oil sendiri diduga sekarang punya antivirus, punya sifat antivirus, tapi coconut oil yang tentunya diperas dingin, cold, karena kalau panas nanti hilang lagi vitaminnya, hilang lagi, selain jadi bahaya hilang lagi enzimnya. Jadi ini adalah cold press, semua serba cold. Kalau mau pakai sunflower boleh, ini dari biji bunga matahari, jadi banyak sekali biji-bijian nuts itu yang bisa kita pakai. Kalau nggak nemu, ini adalah minyaknya, ini cold ya, kira-kira kayak begitu. Jadi ada. Nah, ini sudah dicampur, coconut boleh dicampur di sini. Nanti ini yang akan kita bikin jadi crust. Nah, kita tekan-tekan yang tadi nih ya, yang sudah ini, kita tekan-tekan, masukkan ke pan ini. Nah, kita tekan-tekan gitu aja, tekan, nanti dia nempel. Lalu supaya dia nempel banget, saya suka campurin flaxseed. Flaxseed sendiri penuh dengan enzim ya, flaxseed. Flaxseed itu penuh sekali dengan fiber gitu ya. Ini ada nama flaxseed. Biji rami kalau di Alkitab sebutnya biji rami. Nah, ini waktu dicampur dengan nuts begini tadi, ini jadi mulai mengikat. Begitu. Lalu tambahin coconut oil, lalu tambahin gula aren. Ini
Nah, jadilah satu adonan yang kita tekan-tekan. Kita mau panggang lagi bisa di 65 derajat saja. Gitu supaya dia lebih crispy, lebih garing. Lalu kasih dark coklat. Nggak usah takut makan dark coklat asal nggak kebanyakan. Tapi dark coklat yang minimum 68% atau sampai 72%, pahit-pahit dikit. Tapi dia penuh antioksidan. Usus kita perlu antioksidan. Imun sistem dibentuk kalau antioksidan dalam tubuh kita juga tinggi. Nah, kita olesin itu. Jadi bukan sembarang dark coklat, bukan milk coklat, tapi dark coklat. Nah, di sini, jadilah satu, kalau kita copotin ini, ya ini karena waktu saya nggak copotin supaya cepat, jadilah yang kayak gini. Nah, ini seperti lubang yang kita mau fill, kita mau isi dengan macam-macam ini tadi tropical fruits, nih yang kita udah potong-potong. Nah, seperti itu. Kumpulin semua jadi bagus sekali, lalu Anda ambil, masukkan ke sini. Tapi sebelum itu, alpukatnya di mana? Alpukatnya kita buatin ini campur coconut cream. Alpukatnya di blender aja, dihalusin, lalu campur madu. Madu sendiri penuh enzim, gitu ya. Ada madu yang penuh enzim, tapi madu yang tulisannya raw. Ada tulisannya unheated, apa aja mereknya, pokoknya ada tulisan raw. Raw itu mentah, belum dipanasin. Jadi enzimnya masih ada. Bukan sembarang madu ya. Karena banyak madu terlalu banyak gulanya dan nggak ada gunanya, nggak ada mineralnya, nggak ada enzimnya. Raw, RAW. Lalu kita campurin di sini. Nah, ininya kita tuang. Saudara lihat ini bikin sendiri dari coconut milk yang kita masukin ke kulkas. Saudara lihat ini ada kepalanya, ini ya. Jadi santan sih nama hari-harinya. Kita nama kerennya coconut milk. Gampang, tinggal diperes aja kan, bikin santan tahu ya. Bikin santan diperes, lalu kita peres yang kuat. Kalau kita masukin kulkas, dia jadi begini. Nah, ini kepalanya namanya coconut cream. Di mana 6 sendok makan coconut cream ini adalah identik dengan 25 gram lauric acid yang amat sangat berguna untuk melawan virus AIDS yang diduga sekarang dalam penelitian jangan-jangan juga berguna untuk si corona ini. Makanya orang pada minum kelapa kan sekarang coconut oil. Kita ambil ini 6 sendok makan tadi, ini udah dimasukin ya supaya cepet ke sini. Jadi ini enak banget kayak makan es teler gitu. Jadi ini adalah isinya avocado, lalu ditambah coconut cream, kita saupin gitu, korekin gitu krimnya jadi creamy. Gak usah takut. Ini adalah tidak dimatengin, ini cold ya. Jadi tidak usah takut dengan lemak karena ini sendiri berfungsi sekali untuk imun sistem. Nah, sekarang ini kita masukkan ke sini udah diaduk. Nah, kita tuang. Gitu ya. Nah, ini jadi mouse-nya untuk nempelin si buah-buah tadi, gitu ya. Ini jadi mouse-nya. Nah, terus kita ratain begitu. Nah, bisa kita tambahin, mau tambah fiber, kita tambahin chia seed. Saudara tahu ini chia seed? Ya, halus seperti ini. Penuh dengan omega 3 nabati gitu. Jadi menambah fiber bisa aja. Nah, masukin gini, mau tambahin lagi tadi flaxseed, boleh. Tapi tadi kan flaxseednya sudah ya. Ada fungsi yang berbeda-beda nih antara flaxseed dan chia seed, tapi dua-duanya penuh fiber. Nah, udah jadi seperti ini, lalu kita tambahkan nih buah-buah tadi toh. Saudara, nanti tata semau saudara deh, mau bagaimana, mau ini dulu atau mau pisang dulu di sebelahnya dan seterusnya, atau mau ganti ya, ini ada merahnya begitu. Ini karena waktu saya nggak bisa lama-lama ya, karena waktu. Nah, jadilah seperti ini. Diisi gitu ya, nanti kita tinggal potong begini, potong. Nah, bayangin kita makan kue yang enak sekali, lalu udah kuenya enak sekali, tapi ini penuh enzim, mulai sampai dari kerasnya, dari pie kerasnya, sampai ke buahnya, sampai ke chia seed, sampai ke flaxseed tadi, sampai ke madunya, banyak sekali. Jadi sangat bisa kita makan makanan enak, tapi itu adalah berguna sekali di masa pandemi ini. Nah, ini agak jelek ya kalau dikasih chia seednya di atasnya gitu, jadi hitam warnanya. Nah, kalau saudara mau terang, lihat seperti gambar saya ini, itu tidak pakai chia seed. Pakai chia seed wajahnya jadi kurang bagus. Makanya tadi lebih baik chia seednya ditaruh di sini aja,
mouse ini, di avocado. Kalau saudara merasa ingin rasa keju, coklat keju dan buah, tapi takut makan keju, lemaknya banyak, begitu ya. Saudara, ada yang namanya sekarang nutritional yeast, ya. Nutritional yeast itu adalah cheese taste, rasa parmesan gitu ya. Jadi bisa kita buka, kita aurin lagi gitu di atas ini juga boleh di mouse-nya. Jadi nanti rasanya makan ada coklat keju, dan kita tahu avocado ini goes well rasanya dengan coklat, betul ya. Avocado goes well dengan coconutnya luar biasa. Tapi yang salah kalau di resto ditambahin gula, ditambahin susu coklat, susu kental, tambah macam-macam gitu. Nah, ini kita bikin sendiri. Sekarang di sini kita masukin mouse-nya, kita bisa aurin yang cheese taste ini gitu, baru akhirnya kita taruh buah. Demikian saudara sekalian, amat sangat bisa ya kita untuk membuat sesuatu yang enak tapi sehat dan dibutuhkan di pandemi ini. Bayangin, jadi dari makanan yang seperti ini aja, yang kerasnya seperti ini, bagusnya gitu ya, bisa makan cake, tapi cake yang justru membantu usus kita menjadi happy. Sekali lagi, 70% imun sistem kita ada di usus. Jadi perbaiki usus kita dengan makanan penuh enzim. Kalau karena waktu saya cuma punya 15-20 menit, kalau ada yang mau mempelajari, ini saya punya 2, ini audio, ini video. Nanti dengerin ini audio, ini penuh sekali. Resep-resep ada di sini dan segala fungsinya, dan yang ini adalah video. Ya, selain ada buku saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ini menjadi berkat dan lakukan ya, pasti bisa. Karena Hippocrates berkata, let your food be your medicine. Bapak ilmu kedokteran sudah berkata, biarlah makananmu jadi obatmu. Dan Tuhan memberkati kita dengan makanan dari sejak awal, dari sejak Adam dan Hawa. Tuhan sudah memikirkan makanan untuk umatnya ya. Tuhan bilang, hendaklah tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Nah, ini pohon-pohonan yang buahnya berbiji, begitu, dan biji-bijian ini termasuk nuts. Tuhan berkata demikian, selesai Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Nah, ini sekarang semua kita olah dengan dibuat jadi satu kue yang enak sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, sudah lihat ya kuenya? Aduh, rasanya udah pengen makan. Saya aja yang tukang bikin kepingin, dan saya udah coba di beberapa teman-teman saya dan beberapa pasien. Wah, mereka seneng banget makan tanpa rasa bersalah. Tapi bagi saya yang penting adalah ini ekspresi kasih saya kepada keluarga saya. Karena kalau saya lagi bikin ini, anak saya pasti kesenangan luar biasa. Mbak saya seneng, dan lingkungan saya yang tahu ini seneng sekali. Karena ini bukan saja menyehatkan, kalau kita lihat itunya tadi ya, bahan-bahannya, tapi buat saya lebih penting itu adalah ekspresi cinta saya kepada keluarga saya dan kepada orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan. Saudara pasti bisa. Ini salah satu saudara cara untuk kita menyatakan kasih kita. Nah, mari kita lakukan ini di keluarga kita. Kebetulan kita lagi di PSBB-in lagi gitu saudara ya. Ayo belajar bikin. Ini ada videonya, gampang sebenarnya. Dan marilah kita menjadi bersukacita ketika lihat keluarga kita bersukacita, saudara. Dan ingat, kasih itu meningkatkan imun sistem. Kasih itu membuat kita jadi kuat menghadapi peperangan ini, saudara, bersama dengan keluarga kita ya, dengan kita makan bersama tapi makanan yang sehat buat tantangan sendiri. Ingat saudara, ketika wanita mengerjakan itu dengan kasih, saudara, saya pernah cerita ini, dari jari tangannya keluar sinar yang baik sekali yang akan bless makanan itu, sehingga makanan itu menjadi makanan yang luar biasa memberkati. Selain enak, jadi ada cara lain, roh Tuhan masuk, hadirat Tuhan ke hidup kita, bukan saja saudara dengan sesuatu yang spiritual, tumpang tangan dan seterusnya, tapi juga melalui makanan dengan hati yang luar biasa penuh cinta, mengerjakannya sehingga makanan ini jadi berkat buat kita semua. Terima kasih, biarlah kita panjang umur di tangan kanan kita, di tangan kiri kita kaya dan terhormat, karena kita penuh dengan kasih dan penuh dengan makanan yang baik untuk tubuh kita, jantung kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
pernah jauh daripada kita. Amin. Haleluya. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Jemaat Tuhan GKS Sudirman. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman. Dan nanti para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Elizabeth boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Elizabeth beserta keluarga, berkati pelayanannya dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion. Gembala senior kami, Bapak Bunadi beserta keluarga, Engkau melindungi dan memberkati. Ibu Gembala kami, Ibu Seliana beserta keluarga, Engkau memberkati dan melindungi mereka semua. Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Kiranya Engkau buat berhasil. Engkau memberkati dan melindungi Pak Odi beserta anak-anak, mereka aman dalam perlindungan-Mu. Engkau juga memberkati semua diaken di gereja kami. Engkau melindungi mereka beserta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua pekerja yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live streaming hari ini. Mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua jemaat kami. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai semua jemaat. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau sembuhkan,
yang beban berat Engkau angkat bebannya. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, ada kelepasan, dan ada kedamaian. Kami juga berdoa buat yang memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan persembahan yang telah diberikan, Tuhan berkati untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta jajaran pemerintahan. Kiranya hikmat daripadamu menyertai mereka dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Kami juga mohon pertolonganmu dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi saat ini. Kiranya para medis, dokter, suster yang bagian di garis depan, Tuhan Yesus beri mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang daripadamu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami minta ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu buat kami. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, buka tangan kita lebar-lebar untuk kita boleh menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam